Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sondirian, pencinta KR Bintang dimanapun kau berada, dan seluruh keluarga besar W140 Klub Indonesia. Salam sehat dan salam together we can. Yes we can. Selamat datang kembali di W140 Talk and Rap Channel. Di episode hari ini kita mengangkat tema yang sangat unik dan menarik, yaitu Engineering Meet Executive the dual soul of Mercedes W140. Karena W140 bukan hanya masterpiece engineer, tetapi juga simbol gaya hidup eksekutif sejak era 90-an. Untuk itu kita menghadirkan dua narasumber dengan dua perspektif yang berbeda. Alhamdulillah sudah hadir pada hari ini dua narasumber yang sangat luar biasa kesibukannya bisa mampir di podcast kita hari ini. Yang pertama yaitu Om Haryo. Terima kasih. Om Haryo ini adalah Ketua Dewan Penasihat Om ya, di W140 Klub Indonesia, yang merasakan W140 dari sisi lifestyle eksekutif, wibawa, kenyamanan, serta prestisnya. Narasumber yang kedua yaitu Bro Hakim, yang member boleh dikatakan baru, cuman kalau untuk touring nggak pernah absen nih. Yang merasakan W140 dari sisi engineeringnya, teknologi yang over engineer-nya, durability dan mechanical. Dua dunia yang berbeda, satu legenda yang sama, Mercedes-Benz W140. Yang pertama di sini ada Om Haryo. Gimana Om hari ini Om? Dengan kemacetan, ya, hujan pula di sore hari. Ya. Tapi tentunya kesini pakai KR kebanggaan ya? Pasti dong. Pasti ya. Pasti. Ya. Yang sangat luar biasa kita banggakan lah. Dan juga ada Bro Hakim. Ya. Bawa KR juga nggak nih Om? Nggak bawa, saya bawa yang lainnya. Waduh. Kenapa? Lagi tudungan aja ya? Lagi tudungan. Iya. Sebelum kita mulai yang pertama Om, kita relax Om ya. Bro Hakim, kita minum dulu. Ya. Kebetulan kita punya tumbler nih yang sangat luar biasa, dan di sini juga ada namanya nih. Jadi oh iya, nama ya. Ada nama. Ini bisa kita publish juga nih dari teman-teman yang menonton channel ini, bisa juga order nih di kami nih. Ini tempatnya kecil dan banyak manfaatnya nih. Kayaknya lega Om ya, Bro Hakim ya, dengan kemacetan yang luar biasa pada sore hari tadi ya. Mungkin saya mau menggali sedikit untuk awal, menggali bagaimana masing-masing untuk mengenal 140 dari sudut pandang yang berbeda. Jadi saya ingin membawa obrolan kita ini ke titik awal nih semuanya, yaitu cerita perkenalan masing-masing dengan W140. Setiap pemiliknya pasti biasanya punya alasan yang sangat personal. Ada yang jatuh cinta karena desainnya yang berwibawa, ada juga yang terpikat engineeringnya yang kebablasan nih, dan ada juga yang melihat mobil ini sebagai simbol eksekutif di era 90-an. Ya, tentunya tahu mobil kita ini dipakai oleh leader negara ya Om ya, Bro Hakim ya. Betul. Yang kalau kita saat ini, saya pribadi saya juga nggak nyangka punya 140 gitu. Mungkin saya ke Om Haryo dulu. Dari sisi eksekutifnya nih Om, awal mula apa sih Om yang membuat Om tuh tertarik dengan 140 sebagai mobil eksekutif? Iya.
Saya memilih W140 sebagai eksekutif karena setelah melalui perbandingan yang lama. Saya dari kecil kelas 2 SD, orang tua saya suka mobil, jadi saya merasakan bagaimana Holden, BMW, Volvo komfortnya dengan Mercy. Kemudian saya lama hidup di Eropa, 11 tahun kuliah di sana. 11 tahun tuh Om ya? Ya, membandingkan beberapa mobil Eropa, Peugeot, Fiat, Renault, Prancis itu. Pertama itu karena komfortnya luar biasa, sehingga ini memang pantas untuk dipakai sebagai mobil eksekutif, dan saya yakin orang yang paham mobil itu pasti akan angkat topi setuju. Tidak hanya dari komfortnya, tetapi desainnya timeless. Oke. Terus satu lagi engineer-nya. Jadi dengan kata lain tidak rewel. Tidak rewel sama sekali. Tidak yang dibayangkan orang-orang di luar sana itu, Tidak. aduh mobil tua begini. Mobil tua rewel, spare part-nya ribet. mahal, tidak. Enggak, Salah ya? sama sekali. Itu makanya saya memilih itu sebagai mobil. Saya pakai ke kantor untuk berbagai keperluan meeting pun saya pakai. Oke, Jadi ya. walaupun saya ada S450 Ya, yang itu, tapi ini nggak kalah andalan juga. itu W berapa tuh Om? W222 222. Oh, itu udah sangat luar biasa jauhnya tuh Om ya. Iya, ya. Tetapi menurut Tapi saya nggak kalah juga enaknya Om buat ya. orang yang paham betul gitu, ini modelnya timeless, ini komfortnya luar biasa, dan engineer-nya luar biasa. Jadi ini benar-benar sebuah mobil lah. Iya. Nah, mobil yang kedengeran betul suaranya, Kedap. kerasa betul kalau kita di jalan bergelombang, gimana komfortnya. Ya. Nah, tadi Om, maaf Om, pada saat Om tadi kuliah 11 tahun itu, apakah 140 ini udah diproduksi atau belum tuh Om? Sudah, kan sudah ya? mulai tahun 90 ya, 89-90 ya, mungkin ya, sudah produksi. Udah produksi ya? Iya. Berarti Di sana sebelum Om Haryo beli 140 ini unitnya, 124. ya artinya pada saat kuliah tadi, Ya. berarti Om belajar sambil mencari informasi ya? Betul. Memang saya Luar juga biasa. bidang saya memang teknik mesin, jadi saya senang kendaraan, Iya. senang banding-bandingin itu. Iya. Saya punya sebelumnya W124 beberapa 124. kali, W140 pun juga beberapa kali, Tiger yang sebelumnya W210 gitu. Tapi jatuh cinta ke 140. Betul-betul luar biasa. Luar biasa. Makanya diberi perawatan khusus, diberi Khusus. plat nomor khusus, Udah melekat tuh ya? melekat. Melekat. Sebenarnya ikut touring kemarin sayang juga pakai itu. Tapi ternyata mungkin Om Hakim punya pengalaman yang sama, nggak rewel dipakai touring atau apa. Aman, 4 kali, nyaman 5 ya? kali ke Bali, 2 kali kemana itu, Oh ya, ke Bali udah 2 kali Om ya? 2 kali. 2 kali. Terus ke Solo 2 kali, ini mobil luar biasa. Luar biasa. Iya. Kalau dari Bro Hakim nih, Ya. bagaimana awal Bro Hakim jatuh cinta? Ya, Bro Novian. Jadi kebetulan orang tua juga hobi otomotif, dan ada beberapa mobil dengan merek-merek berbeda ya. Cuma hanya satu yang dimasukin ruangan. Ruangan khusus? Artinya di dalam begitu. Di dalam. Oh, Di dalam oke. cuma satu itu. Lainnya Ya. semua di luar pakai semacam kanopi begitu. Ya. Nah, yang di dalam ini Mercedes. Akhirnya saya menjadi pertanyaan, kenapa kok sampai di dalam ini? Nah, di sana saya gali itu. Saya gali, wah, sampai saya dapat yang terbaik, yaitu W140. Itu dia. Nah, posisi yang di dalam itu pada saat itu mobil seri berapa tuh? W114 W114. di tahun itu. Dan saya waktu lihat itu, artinya pas beliau sudah meninggal, saya buka garasi, ternyata ada satu Mercedes itu. Dan sangat berdebu. Sampai saat ini masih ada tuh, Bro Hakim? Sudah nggak ada. Udah nggak ada ya? Sudah nggak ada. Itu. Sehingga saya gali nih, ada apa dengan Mercedes? Nah, ternyata saya nyangkut di sini. W140. Nah, itu tapi dari sisi engineering sendiri gimana tuh? Oh, dari sisi engineer 140 mobil tadi. ini. Oh, ya, dari sisi engineer mobil ini memang over engineer. Over. Artinya memang saat kita menggunakan mobil ini baru kita
menemukan apa bedanya dengan mobil lain. Baru kita menemukan. Oh ternyata steeringnya begini loh. Oh ternyata suspensinya begini loh. Oh ternyata powernya begini loh. Begitu loh. Begitu Om Haryo kali. Iya, betul. Betul. Berarti memang sangat luar biasa bedanya ya. Iya, ya. Seperti itu. Nah, kalau dari Om Haryo, ada momen nggak sih Om yang membuat 140 ini punya karisma tersendiri di mata Om Haryo lah? Beberapa kali sesama kawan bintang memang mengakui mobil ini memang over engineer, memang sangat comfort gitu. Kalau ada kawan bintang nggak memiliki itu karena ukurannya yang besar. Ukurannya Di Jakarta besar, tapi buat saya justru besar, disitulah gagahnya. gagahnya ya, Gagahnya di besar itu. maco lah. Maco, gagah, karismatik. Karismatik. Itu yang menyebabkan mobil ini spesial. 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 Itu kalau Om Haryo sendiri harian tuh bertahan berapa lama Om? Berapa hari dalam 1 minggu itu mengendarai 140 ini Om? Ya 3 hari lah ya. 3 hari ya. Pengennya sih tiap hari, cuman sayang. Sayang iya. Nah dulu Om, sayang di apa ini? Sayang di KM-nya atau apanya nih? Sayang di KM-nya. KM-nya ya. Sayang di KM-nya, sayang kehujanan juga. Kehujanan. Terus itu sayang. Jalan kepanasan ya. Iya, sayang gitu. Berarti memang sangat luar biasa ini Om ya. Iya. Kita itu merawat benar-benar apa ya? Jatuh cinta itu memang benar-benar beda, tapi beda sama yang di rumah kan Om, jatuh cintanya kan. Iya. Di eman-eman lah Mas. Kayak kita minum Coca-Cola atau es dawet itu kan nggak boleh terlalu sering kan. Iya. Kan enak di eman-eman itu. Eman-eman ya. Iya. Iya. Makanya saya yakin teman-teman pasti punya mobil lain selain di 140. Iya. Karena yang memang untuk mobil harian. Harian. Kalau dari Bro Hakim nih, bagian teknis apa nih yang pertama kali membuat Bro Hakim ini berkata mobil ini beda dari yang lain nih? Oke, dari teknisnya ya. Yes. Mungkin saya tambah. Yang pertama di awal dari desain ya. Memang desainnya luar biasa maco. Maco ya. Tadi sepakat betul sama Mario, maco ya. Setuju banget, maco. Jadi kalau bisa saya katakan kenapa mobil ini digunakan oleh pemimpin negara? Ya. Karena memang ada karakter itu. Oke, kalau dari sisi teknis dari engine-nya Bro Novian, memang engine W140 ini dengan power segitu besarnya, melimpah powernya. Yeah. Artinya saat kita injak gas itu tergantung kita mau seberani apa sih. Sepede atau seberani nih Om? Mau seberani apa? Oh gitu ya. Kalau 200 masih berani hajar, masih bisa Hajar. dia. Gitu. Iya, iya. Itu kan luar biasa Iya. dari sisi teknis. Terus dari sisi safety kita tahu sendiri. Mungkin di tahun itu mobil lain tidak se-safety mobil W140, 140. ya kan? Dan sampai sekarang pun masih bisa mengimbangi dengan mobil yang baru-baru, masih bisa ngimbangin. Nggak kalah ya. Nggak kalah, bahkan lebih safety saya bilang. Lebih safety. Bahkan lebih safety Iya, dengan iya. plat setebal itu, dengan bobot seberat itu. Nah begitu. Nah bobot itu kalau nggak salah 2 ton Om ya. 2 ton lebih ya. Iya. 2 ton lebih dengan panjang kalau nggak salah 5,2 meter, lebar tuh di hampir 2,5 ya. Iya. 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 Luar biasa sih memang. Saya juga kadang juga pakai harian, lumayan juga. Iya. Nah ini saya mau tanya langsung sama dengan pertanyaan yang sama nih. Mungkin dari Om Haryo dulu. Kalau harus menggambarkan W140 dengan satu kata, apa kata dari perspektif Om Haryo nih? Elegan. Elegan. Kenapa nih Om? Elegan itu kan maknanya ugal-ugalan juga enggak, ringkih juga enggak.
tegas dan kuat gitu. Tegas dan Elegan. kuat, elegan ya. Ya. Sopan juga. Sopan. Timeless modelnya. Ya, iya. Sopannya dalam hal apa nih Om? Kalau boleh tahu nih Om. Karena badannya gede, shockbreakernya kan halus. Halus. Jadi sebenarnya kalau kita touring jalan kenceng tuh dilihat dari luar tuh kayaknya sopan aja. Sopan karena aja mobilnya ya? gede, tapi kalau beda kalau naik motor kan. Gimana juga kan harus kelihatan paling ini kan tenang aja. Tenang. Iya. Kita touring berkali-kali itu kan Betul, betul. Padahal kecepatan tinggi. padahal kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi. Tenang. Sopan. Jadi kalau misalkan tadi Om Haryo cerita di tol lah ya Om ya, khususnya di tol, pernah nggak sih mengamati tuh ketika lagi di tol kita melewati mobil sebelah ya Om ya, tiba-tiba tuh Om kayaknya di dalam tuh biasa aja gitu, tapi ketika Om lihat spion yang tengah yang atas ya, ketika ngelihat spion yang atas mungkin jarum itu masih di 80 atau 100 gitu kpj, ketika lihat spion atas, wih sebelah kita udah jauh ya. Itu pernah merasakan seperti itu nggak Om? Betul. Dalam mengendarai ini? Karena kan kedap suara ya. Iya. Kedap suara. Kadang-kadang kita tambah beban, tambah speed itu juga nggak kerasa di dalam. Nggak kerasa Om ya? Nggak kerasa. Nggak berasa. Benar. Saya pikir saya doang Om yang merasakan. Kerasa, itu. Ya. Oke. Kalau hujan juga ya nggak terlalu berisik Nggak juga berisik. karena kacanya double glass. Double glass ya. Tuh. Iya, iya. Nah, kalau dari Bro Hakim Kalau satu dari kata. satu kata ya, mahakarya. Mahakarya yang tidak akan diproduksi lagi. Ya. Nggak ada lagi nih barang. Yang Memang ada udah ya nggak ada udah ya? itu. Maaf gimana? Ya memang udah nggak ada ya, tapi kalau diganti Yang tidak listrik, akan diproduksi lagi. Jadi nggak akan dari Mercy akan ngeluarin tipe ini lagi, nggak akan. ya, Oleh karena itu saya sebut mahakarya mahakarya. dengan segala macam isinya, artinya dengan Isinya. teknisnya segala macam. Nggak akan lagi dibuat lagi seperti itu selama-lamanya. Abadi dong. Selama-lamanya nggak akan dibuat lagi. Oleh karena itu kita rawat Rawat legenda ini. legenda ini. Menurut saya begitu mahakarya. Siap. Berarti dari Om Haryo itu adalah elegan, dari Bro Hakim mahakarya. Berarti boleh kita nanti akan kita buat tagline nih, W140 elegan dan mahakarya. Kira-kira sepakat tuh ya. Betul. Nanti saya akan lapor sama Pres. Sebelum ini tayang saya akan lapor sama Pres dulu. Ada catatan kecil ya kan, dari Ketua Dewan Penasehat dan member yang nggak pernah absen touring. Nice. Ya. Oke Om Haryo, Bro Hakim, Ya. kita masuk ke sedikit ke inti dari episode kali ini. Kenapa W140 punya dua sisi yang kuat sekaligus engineeringnya yang tanpa kompromi dan aura eksekutifnya yang sangat khas. Jadi kalau menurut Bro Hakim ini engineer yang paling mencerminkan filosofi yang tadi disebutkan juga, no kompromis pada W140. Oke. Mungkin pada engine-nya. Ya. Engine. Jadi di engine 104 ya, Om Arya ya, namanya 104 ya. Di engine 104 yang seperti milik saya, itu benar-benar bisa kita percaya engine itu. Bisa dipegang lah ya gitu. Bisa dipegang. Saat itu umpama, contoh nih, saya ada perlu nih, contoh ke Surabaya, karena memang mobil ini harus dinikmatin di tol ya, nggak bisa dalam kota nih, dalam kota ya boleh-boleh aja, cuman kalau saya nikmatin di tol, itu saya nyalain, saya panasin sebentar, Jakarta Surabaya sampai itu. Oh gitu ya. Itu no compromise, confirm itu, nggak ada apa-apa di jalan, Aman aja, luar biasa. dan nggak sekali dua kali. Berarti sering rutin juga dong ya Bro bisa, Hakim ke bisa dikatakan Surabaya 3 bulan sekali. Kalau saya sekali. diminta pakai mobil lain ya mendingan pakai ini, bener-bener beda kita nggak capek pakai Berarti itu. bukan mobil apa, kalau dari Bro Hakim sendiri ini bukan mobil tudungan di
Garasi ya. Tudungan. Oh, tudungan Ya, juga. tudungan, cuman sekali dipakai jauh. Jauh. Iya, itu dia no compromise. Biasa. Sekali dipakai dia jauh. Iya, Dan iya. no issue. No issue, Gak ada ya. masalah. Seperti itu kalau dari saya. Siap. Kalau dari Om Haryo sendiri nih Om, dari sisi eksekutifnya, fitur apa yang membuat 140 terasa seperti mobil bos pada masanya? Double glass ya, Double glass, double glass dan suspensi. suspensinya ya. Ya, suspensi ini saya melihat bahwa untuk orang yang paham kendaraan, Ya. pasti bisa tahu di mana kelebihan mobil itu, pasti. Nah, suspensinya ini ya kita di antara kita punya mobil yang pakai air suspension lah. Saya pun juga ada triple two gitu. Iya. Tetapi tetap suspensinya luar biasa. Itu yang menyebabkan kita comfort, kita confidence, kita menaikin itu dengan penuh kebanggaan lah. Kebanggaan. Ya. Tapi pernah nggak Om, suatu ketika tiba-tiba ban bocor? Ya. Itu nggak terasa katanya Om, betul? Iya, betul. Betul ya? Nggak terasa. Berarti Memang memang- kita tahu bahwa salah satu bannya bocor, Ya. tapi tetap itunya tetap stabil, tidak Stabil. mounting lah. Ya artinya Tidak pada mounting. saat kita mengendara itu ketika ban atau kurang angin atau benar-benar bocor itu ya Iya. di jalan, itu informasinya memang Iya. kayak kita nggak merasakan itu ban bocor. Iya, Beda mungkin di mobil lain gitu. betul. Betul tuh Om ya? Betul. Dan engineer-nya itu memang berlapis-lapis. Jadi kalaupun toh saringan bensin kotor, injektornya itu nggak berfungsi sepenuhnya, atau koilnya satu nggak, itu mobil itu tetap jalan. Tetap masih. jalan. Tetap jalan. Tetap ada yang support lah. Ada support, tetap jalan. Dari salah satu part tersebut Tidak ya. akan terjadi tiba-tiba mogok nggak bisa apa-apa. Iya, iya. Tetap jalan. Berarti memang sangat luar biasa 140 ini ya, kelebihan dan keunikan yang lain-lainnya ya. Makanya over engineer Mas itu. Over betul. engineer ya? Istilah itu. Untuk orang-orang yang tahu pasti angkat topi lah kalau ngeliat mobil itu ada di jalan, kan unitnya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu kan? banyak, betul. Setuju. Iya. Betul. Makanya Mercy sejak tahun 2000 setelah itu pemegang sahamnya ada Benz, udah kualitasnya menjadi beda. Berbeda. Soalnya kalau itu diproduksi terus, nanti pabriknya bisa bangkrut. Karena orang nggak ganti-ganti mobil. Ganti-ganti Pakai ya, itu terus udah nanti. nyaman. Iya, nyaman. Repot nanti gitu. Nah, sekarang kalau W140 itu dijual, W140 tahun 2025 itu. Nah, nanti yang baru nggak laku. Nggak laku yang Semua baru. orang bisa beli itu nanti. Nah ini untuk pertanyaan dengan yang sama nih. Menurut Om Haryo dan Bro Hakim, apakah justru kombinasi engineering ini dan plus eksekutif Aura ini yang membuat 140 ini abadi? Nah kira-kira dari Bro Hakim. Oke. Mungkin bisa saya ulang sedikit. Kombinasi antara desain, ukuran, dan power dan kenyamanan, itu saat menjadi satu, benar-benar abadi. Abadi. Untuk W140 bisa dikatakan insya Allah abadi. Kenapa? Yaitu kombinasi mendekati perfect ya untuk di semuanya. Contoh, saat di tahun itu untuk mobil ukuran seperti milik kita ini mungkin nggak ada, jarang dia. Contohnya terbukti ternyata sampai sekarang pun ukuran yang sama masih banyak di jalan, artinya masih bisa mengimbangin dengan yang zaman sekarang Ya. dengan size yang sama, nggak lebih besar lagi atau nggak lebih kecil, kan begitu. Betul. Itu dari size-nya. Dari kenyamanannya nggak kalah dong dengan yang sekarang, belum kalah. Dari powernya belum kalah. Kita kalah kalau juga ya. kan kita sama-sama. Gimana cara di jalan tol kalau touring gitu? Iya. Walaupun nyaman, juga cepat gitu ya. Kalau dari Om Haryo sendiri Om? Iya, mobil itu kan 3 sisi, comfort atau nyaman tadi Om Hakim, engineer, dan kemudian model. Nah itu 3 itu ada di situ semua. Gitu. Ya kalau kita ngomong efisien mungkin hal berbeda lah. Mungkin orang pilih mobil listrik lah. Betul. Tapi kita kan buat penggemar otomotif sejati gitu.
enaknya nyopir mobil laki-laki itu kan ada suaranya kan Mas. Ya. Gitu. Bener. Ya maaf lah, mobil listrik kan nggak ada suaranya. Tuh, jadi nggak kayak naik mobil lah. Iya, gitu. iya, Nah, mobil beneran itu kan itu gitu. Betul. Tapi comfort, model bagus dan engineer-nya oke. Iya, iya. Kalau hanya comfort dan bagus tapi sering rusak, rewel. Rewel. Itu ya males juga. Tapi engineer-nya Iya. oke. Bagus. Berarti memang sepakat ya pada saat menciptakan mendesainnya mobil ini nih, kalau nggak salah informasinya itu memang dengan dibuat desainnya dengan biaya tinggi. Iya. Terus setelah itu saya juga dapat informasi kalau tidak salah setelah mobil ini jadi 140 jadi, yang mendesain dan menciptakan ini langsung resign nih. Kalau nggak salah seperti itu Iya. informasinya. Iya. Gitu. Makanya tadi yang bilang Om Haryo, kalau sampai dengan detik ini diproduksi, mobil yang lain berarti nggak laku juga Om. Iya. Ya? Iya. Sepakat Om ya? Sepakat itu. Ya, Sepakat tuh. Bro Hakim ya. Bener, sepakat. Nanti kalau Mercy bisa buat baterai, mungkin ada W140 pakai mobil listrik tuh. Saking orang seneng modelnya. Modelnya ya, Iya. nggak hilang Nggak dari hilang. era-era zaman-zamannya ya. Iya. Nah, saya mau masuk ke sisi teknis dan sisi lifestyle dalam merawat. Kita sebutnya sebenarnya ini adalah tank. Dengan kalau bahasa saya itu bilang segede gaban kan. Karena kalau kita pakai harian pun sendiri, saya juga kadang-kadang suka pakai harian ketika saya masuk ke jalan-jalan yang kecil, jantung ini udah berdebar aja nih. Berdebarnya aduh. Jalan ini mentok, terbaliknya bingung juga nih gitu kan. Tapi dengan sering kebiasaan sendiri kita membawa harian, itu udah pede aja. Jadi kayak mobil, mungkin tadi kalau Om Haryo bilang kayak mobil bawa mobil listrik aja udah. Sekecil itu, walaupun kita lihat dari luar orang sebesar itu kan, gitu. Nah jadi kita sebutnya tank nih Om, gitu. Nah kalau dari Om Haryo nih, dari lihat eksekutifnya ini sebagai pengguna dari 140 ini, bagian mana yang wajib selalu prima untuk menjaga kenyamanan di eksekutifnya? Bagian mana dari mobil itu? Yes. Gitu ya. Yang pertama kebersihan mobil itu ya, luar dan dalamnya. Karena plat mobil itu sendiri bodinya kan bagus. Jadi saya lihat teman-teman yang punya mobil itu nggak ada yang penyok, semua kilap. Disitulah elegannya. Bagian pertama itu. Dari kebersihan, Iya, kerapihan. Karena bodi mobil itu sendiri memang aslinya dari sana memang bagus. Jadi kalau dicat pasti juga bagus. Itu yang utama. Kedua suspensi Mas. suspensi tadi ya. Ya, yang utama. Memang kalau suspensi itu Om mungkin di rumah kan nggak hanya 140 Om ya. Iya. Mungkin ada sama-sama 1 bintang juga, atau mungkin dengan kelas yang sama nih. Iya, iya. Itu Om merasakan memang jauh Om suspensinya tuh. Ya, jauh. Mungkin kalau yang zaman sekarang ini kan udah teknologinya udah luar biasa ya. Iya. Dengan kita bandingkan dengan teknologinya 140 dengan suspensinya yang ya Iya. boleh dikatakan pada eranya ini belum ada suspensi yang kalau dibilang Airsus lah ya. Iya. Nah itu gimana Om? Airsus mungkin memang lebih enak ya, Iya. Airsus ya. Cuman kadang-kadang kita kan memikirkan kenyamanan hati juga kan. Kalau naik Airsus jangan-jangan meletus tengah jalan. Berarti masih ada was-was Om ya? Ada was-was kan. Aduh, kan meletusnya kan nggak ada pemberitahuan sebelumnya. Betul. Gitu. Nah, empuknya empuk sih Empuk. Airsus gitu. Cuman dibanding was-wasnya itu nggak sebanding. Nggak gitu. sebanding. Makanya W140 itu pas lah untuk itu. Empuknya juga oke. Kalau kena air hujan yang genangan air itu aquaplaning itu, kalau Airsus agak khawatir. Khawatir. Oh. Tapi kalau W140 itu kena air tiba-tiba itu ya kayak tank tadi itu. Tank tadi tuh ya. Serat. Tapi kalau yang Airsus W222 itu ya harus agak lebih hati-hati. Berarti nggak kalah nyaman juga Om ya? Nggak kalah nyaman juga. Nggak kalah ya. Ya nggak kalah nyaman juga. Kalau dari Bro Hakim sendiri nih, apa tantangan teknis sih yang paling krusial dalam merawat 140? Tantangan teknis yang paling krusial
mungkin kesehatan dari mobil itu sendiri, artinya kita mungkin harus memperhatikan cooling sistemnya, harus tuh kita perhatikan itu, karena yang paling agak langsung bisa kita mogok itu ya cooling system itu. Gitu ya. Paling harus hati-hati, karena mengingat mobil kita ini cc-nya besar. CC dengan sebesar itu, dan di Jakarta sendiri ini kan kadang lumayan panas ya. Betul. Nah, otomatis kita mesti memperhatikan di cooling system. Seperti itu saya rasa untuk yang paling krusial ya, mesti harus perhatikan. Tapi pernah juga Om, kira-kira pada saat di jalan tuh kan banyak juga ketika macet, temperatur tiba-tiba naik nih. Ya, pernah. Saya pernah saat itu ya benar kena macet, tiba-tiba temperatur naik. Ya. Saat itu kan di di mesin itu kan ada seperti kayak namanya selang buntu ya. Saat mesin semakin panas, selang buntu itu bisa lepas loh, bisa pecah loh selang buntu itu. Faktor apa tuh Om? Terlalu panas. Oh, oke. Nah, saat dia pecah, selang buntu itu pecah, ya otomatis air coolingnya kan habis. Ya. Langsung kita stuck di sana. Itu makanya kita harus perhatikan cooling system, dan saya pernah ngalami itu beberapa kali. Oh, poin di situ ya. Ya, itu mesti perhatikan. Tapi sekarang sudah aman-aman, Aman. sudah sehat-sehat. Ternyata ada masalah di waktu itu milik saya, ada masalah di viscovan namanya. Viscovannya bermasalah. Setelah saya ganti diganti yang baru, sudah aman-aman aja. Setelah itu nggak ada masalah sampai sekarang. Ya. Kalau dari Om Hari Om, ada lagi nih Om. Pengalaman apa sih Om yang unik atau lucu saat Om misalkan, Om kan kalau nggak salah servis di promotor ya. Nah, itu ada pengalaman apa sih Om unik dan lucu tuh pada saat servis 140? Iya, itu pertanyaan bagus Mas. Jadi tadi saya lupa sampaikan bahwa kenapa saya betul-betul memilih kendaraan yang asli dan beneran itu adalah W140, karena saya dapat masukan dari semua mekanik. Saya punya mekanik MacGyver yang datang ke rumah, suka ke promotor, iya, yang pinter-pinter gitu tuh, pengalaman lah, tuh banyak-banyak itu semua. Semua komentarnya sama, yang luar biasa mesin mobil tuh ya W140 itu. Saya tidak pernah mengalami kerusakan yang fatal, gitu, karena memang dia ngasih tahu apa-apa yang harus di-maintain gitu loh. Kalau unik saya pernah sekali ngalamin Mas itu. Apa tuh Om? Kabel yang ke ECU dikirikitin tikus. Dikirikitin tikus itu. Itu setelah saya bawa ke promotor, saya bawa mekanik A, B, C dipanggil, nggak ada yang tahu kenapa kok pincang mobil itu tuh. Nggak mungkin W140 tiba pincang. ECU dites juga nggak apa-apa, start diagnosis semua dilihat nggak apa-apa gitu tuh. Tapi akhirnya ada yang benar-benar telaten gitu, dibuat satu-satu, kirikitin tikus kabelnya Mas. Nah itu Om, faktor gigi tikus itu pasti kan tadi di kelasnya promotor gitu kan. Tadi ada Om bilang ada mekanik yang MacGyver itu kan. Itu di scan nggak kritik? Nggak kelihatan. Nggak kritik tuh ya? ECU-nya nggak apa-apa. Terus di scan yang satu lagi ECU-nya bermasalah, diganti ECU yang lain tetap masih pincang. Pincang juga. Nah, kan bingung. Akhirnya panggil ke rumah, dibongkar satu-satu, kabel dibuat ketemu. Jadi bukan kabelnya diganti, tapi disambung Mas. Disambung aja. Dia MacGyver pelan-pelan disambung. Sampai sekarang bagus. Sampai sekarang disambung? Nggak ada diganti body itu? Nggak ada diganti. Karena kalau diganti susah di dalamnya itu kan. Nah, itu kan bukan faktornya Mercy kan, pabriknya kan. Betul. Nah, itu faktor karena saya parkir di kantor walaupun tidak kena panas, berhari-hari tikus naik. Nah, sampai sekarang saya belum menemukan obat untuk tikus itu apa supaya nggak datang mobil. Itu barang-barang kali kalau ada info itu oke juga itu. Unik Om. Jadi mobil jarang dipakai, disimpan, dipanasin oke, itu tikus Mas. Saya juga pernah gitu Om, waktu di rumah itu Om bicara masalah tikus. Ada yang bilang pakai bubuk merica. Sampai saya beli alat itu yang untuk detek tikus tuh bunyi. Jadi kalau malam itu saya pasang, bunyi kan gitu. Iya. Nggak ngaruh juga. Iya. Nggak ngaruh juga. Terakhir dapat lagi informasi
pakai minyak kayu putih Om. Jadi minyak kayu putih itu kita Terus ditaruh di mana Mas? Masa bubuhin. disiram ke semua mobil? enggak Om, jadi minyak kayu putih itu kita bubuhin di kayak di lap atau apa. Ya. Taruh aja kayak kita mau moles di Oke. mesin. Oke. Itu. Alhamdulillah. Oh. Sama satu lagi Om, daun pandan. Nah, itu ampuh juga, Bro Hakim. Oke. Daun pandan Iya, iya, kita iya. tebar di bawah itu Om. Iya, iya. Alhamdulillah tuh. Iya. Saya sampai nyari googling gitu kan, beli alat yang detek tikus tuh nggak ngaruh, tetap aja dimakanin juga kan. Iya, 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 iya. Itu apa ya, suatu unik ya, cuman ada hasil dan manfaatnya juga. Karena yang tadi Om Haryo bilang kan udah di scan segala macem nggak kedetek, rupanya di jalur kabelnya yang Iya. bermasalah. Iya, jadi teman-teman bisa dicek lah, teman-teman bintang yang punya berbagai bintang itu jarang sekali yang mengeluh, wah mobil ini saya jual karena rewel terus. Jarang. Ya. Kalau bintang yang merek lain kita kan pernah dengar itu, ini Taycan nanti ini rusak ini, Oh, rusak iya. ini. Tapi kalau mekanik manapun juga nggak ada kayak rewel terus, saya bener habis duit banyak, saya biaya, saya jual aja gitu. Iya, iya, iya. Itu jarang yang nyampaikan gitu Mas. Iya. Jarang. Ya itu kelihatan desain over engineering itu Seperti itu ya. mudah didetek lah apa-apa yang bisa. Kalau Bro Hakim sendiri ada nggak kira-kira unik juga atau apa ya, sekarang lucu gitu kayak Om Haryo nih? Kisah lucu di pas mengendarai mobil ini ya. Jadi saya pernah saat jalan ya, tiba-tiba mesin saya tiba-tiba transmisinya tidak mau pindah ke 2. Wah, saya panik tuh. Saya telepon ke mekanik, saya telepon. Oh gampang, bro, gimana? Minggir ke kiri aja, matiin sebentar, nyalain lagi. Iya. Begitu aja. Iya. Normal lagi dia. Waduh, ini bener-bener unik ini. Dimatiin aja, dinyalain lagi. Loh, bisa begitu aja udah. Udah normal lagi. Mungkin itu elektrikalnya belum ini ya. Mungkin apa namanya belum lengkap. Dia langsung tiba-tiba nyala gitu aja. Mungkin dia kaget ya. Kalau saya juga pernah ngalamin hal seperti itu, apalagi di spion. Oh ya. Apalagi kalau kita udah lama nggak pakai kan. Jadi saya suatu ketika spion ini saya tekuk nih, gitu kan. Karena agak ringkih kan kita punya spion kan. Saya senggol dikit aja udah prak, pecah gitu. Ush. Jadi kejadian itu saya seharian itu spion nggak bisa naik. Saya telepon sana sini ngobrol. Udah lo pakai aja dulu katanya. Itu benar, besokannya begitu saya mau pakai lagi, spion itu saya baru jalan nih, belum naik juga nih. Ketika saya udah jalan mungkin dari rumah sekitar kurang lebih 100-100 meter, saya coba nih jalan. Memang mobil ini unik. Ketika kalau kita buat dia itu suruh tidur, tapi kalau kita bangunin terus, apapun itu balik normal. Iya. Setuju. Sepakat Om ya? Itu sepakat. Mekanik saya ngomong itu. Setuju. Iya, Jadi harus olahraga tiap 2 hari sekali. olahraga tuh Om ya. Kayaknya muter 5 menit, kaca spion, Benar. rektrak mirror, Betul. bagasi semua dibuka lah, vakumnya semua itu. Oke. Sama kayak juga tadi Om Hakim, saya juga merasakan juga. Oh ya. Waktu awal-awal, aduh ini hidup apa ini, indikator telepon. Rupanya berhenti sebentar, matiin engine-nya, hidupin lagi, hilang. Nah itu. Jadi memang Itu bisa memang lucunya kita itu. merawat ini namanya merawat legenda ya. Benar. Jadi memang suatu apa ya, ada tantangan yang kita pada saat kita mau mengendarai ini memang harus kita benar-benar kita rawat serawat-rawat mungkin. Apalagi kalau yang tadi saya bilang kan, kalau kebanyakan tidur ya begitu. Tapi kalau udah sering kita pakai udah enak aja tuh. Enak-enak aja. Benar. Jadi ini tips juga nih buat teman-teman yang akan calon pemilik baru di W140 ini. Dari cerita ini banyak yang kita kupas dan kita ambil lah, ada tips-tipsnya lah. Jadi nggak yang kita bayangkan merawat mobil ini tuh begini begana ceritanya. Jadi ada terkesan uniknya sendiri ya gitu, dan kebanggaan sendiri lah. Nah ini saya mau menggali dari sisi emosional, dari 2 perspektif yang berbeda. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya menarik lagi nih Om, Bro Hakim. Karena di sini kita benar-benar melihat bagaimana 2 dunia
engineeringnya dan eksekutif menyatu dalam satu mobil, yaitu W140. Mobil ini bukan hanya dibangun dengan standar engineering yang jauh di atas di zamannya, tetapi juga diciptakan dengan karakter yang sangat kuat. W140 punya cerita eksekutif, kenyamanan kelas atas, dan wibawa yang langsung terasa bahkan sebelum mesin dinyalakan. Jadi menurut Om Haryo, yang membuat 140 mempunyai karisma yang berbeda dari seret besar lainnya seperti apa nih Om? Karena desainnya tadi tentu, Ya, terus ukurannya yang besar, dan terutama adalah orang tahu bahwa itu bekas mobil presiden ada di kelas itu. Dan mau orang level di lobi di kantor atau hotel ataupun di jalanan, itu buat orang yang paham kendaraan gitu. kendaraan. Nah, yang paham sebuah mobil gitu. Nah, di situ pasti tahu apa artinya W140. Tapi ada khas tersendiri nggak sih Om ketika kita lagi bawa mobil 140 nih, Ya. susah cari parkir. Hmm. Misalkan susah cari parkir, terkadang kan pasti orang melihat dari sisi lambang bintangnya ini kan. Iya. Terkadang ada orang yang mohon maaf, maksudnya petugas gitu, petugas di area parkir, Ya. dia lihat bintang tapi jadul nih mobil gitu. Pernah nggak sih Om suatu ketika itu, Pak silakan Pak gitu, atau dicuekin gitu? Pernah nggak kejadian kayak gitu Om? Kalau saya alhamdulillah nggak pernah dicuekin pakai mobil Nggak itu. pernah ya? Makanya itu mobil tuh hampir 3 hari sekali, 2 hari saya pakai untuk kantor. Kantor. Jadi nggak malu saya kalau ke Pertamina, SKK Migas, kan Yeah. bidang saya bidang itu, kemana-mana saya bawa itu, parkir valet atau apa itu welcome semua orang. Oh, Vale Om mau ini juga Om ya? Mau parkir juga. Biasanya katanya info teman-teman tuh kalau misalkan Vale Valet yang Valenya kunci di mana kita nih? bawa. Oh, kita dibawa. Paling jadi bawa, jadi paling lobby. Jadi bukan dikasih Kasih. satpam untuk nyupir itu. Iya, iya. Karena saya juga dapat info dari teman-teman tuh kayak Vale itu teman-teman jarang ada yang apa ya? Percaya Iya. gitu. Ya. Kasih, kita kan biasa kalau mobil biasa mungkin di mall atau di hotel gitu Ya. kan. Vale, yaudah kita kasih ini gitu. Ya. Itu enggak. Berarti Om bawa sendiri Vale di mana langsung situ ya? Iya. Mungkin saya tambahkan ya. Ya. Bukan nggak percaya mungkin ya. Mungkin saking sayangnya kita sama Sayangnya, betul betul. jangan sampai salah pencet atau salah apa. Kan namanya mobil zaman itu ya, Iya, mungkin iya. orang-orang yang sekarang nggak paham. Bukan nggak percaya mungkin ya, Iya, mungkin iya. sayang. Oh, berarti bukan Gitu. nggak percaya nih, tapi sayang ya. Sayang aja gitu. Sayang, betul, Lebih ke sana. Betul. Lebih ke sayang aja. Betul, sayang lah. Karena sayangnya ini ketika kita turun utuh. Iya, saya Ketika pernah kita mau pakai ada yang nggak utuh, jadi sayang di situ kan. saya pernah ngalami nih. Jadi saat saya parkir suatu tempat, kunci itu harus menitip ke security-nya. Security. Saya kasih, saya kira nitip aja ya kan. Udah. Selesai saya meeting, saya ke mobil lagi, saya lihat ternyata handrem saya patah loh. Karena nggak tahu caranya. Itu dia. Patah. Iya. Pernah ngalami itu. Iya. Jadi semenjak itu udah, berarti emang harus ownernya sendiri yang bawa. Nggak bisa orang lain. Memang betul harus disayang, Mm-mm. bukan nggak percaya ya. Dia nggak percaya mungkin. Sayang. Sayang. Iya iya iya. Karena mungkin beberapa orang belum paham. Betul betul. Nah, tadi sudah ke Om Haryo, sekarang ke Om Hakim nih. Siap. Mungkin tadi udah bolak-balik juga ada dengan yang sama nih jawabannya. Apa pertanyaannya dengan jawabannya juga. 140 ini lebih terasa boskar. Oke. Ya. Comfort cruiser-nya atau engineer-nya yang Marvel nih seperti apa nih? Kalau dari sisi Bro Hakim. Mungkin ketiga-tiganya. Ketika apa? Ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya. W140 Bosker, Engineer Marvel, juga Comfort Cruiser. Yes. Tiga-tiganya.
menjadi satu itu. Jadi satu Saya ya. nggak bisa beli salah satu itu. Memang tiga-tiganya ada di sana. Satu kesatuan tuh ya. Oh Mario ya, bener itu ya. Iya, iya. Dia memang ya seperti yang kita tahu kan. Memang rata-rata di saat itu banyak sekali, bahkan sampai saat ini banyak sekali pimpinan negara masih menggunakan mobil itu. Sampai sekarang masih ada yang pakai mobil itu. Gitu. Berarti ini memang apa ya? Chief desainernya ini 140 ini memang sangat luar biasa ya. Ya. Dengan mungkin kalau di Mars kita juga ada tuh kata-katanya dengan dibuat biaya tinggi. Oh iya. Dan sampai dengan terakhir setelah udah jadi mobil ini beliau ini resign gitu. Ya. Sehingga kalau saya nggak salah dengar juga kan, nggak salah lihat itu kan, kayak Bro Hakim sendiri ini tadi Om Mario B1 HWM. Kalau Bro Hakim kan B54 CCO. Yes. Bruno Jadi, Sacco. nama mendiang Desainernya. desainernya ya, Bruno Sacco. Ya. Dan kalau nggak salah juga kemarin terakhir itu ada rencana mau apa ya? Mau berangkat nyekar nih. Ya. Iya, iya, iya. Apa namanya? Ya itu mungkin Sendaguro ya. Sendaguro kita. Sampai sejauh itu ya, Iya. sampai apa namanya Bro Hakim itu di Oh, iya. plat nomor itu dibuat B54 CCO. Kayak Om Haryo B1 HWM. Artinya kan udah melekat nih. Ya. Kalau Om Hakim sendiri kan, kalau Om Haryo sendiri tadi udah B1 serinya nama company Om ya. Iya. Kalau Bro Hakim ini kan Nama desainernya. nama desainernya nih. Nama desainernya. Jadi memang ada rencana nih Om. Mau Bukannya nyekar nih ya? bukannya nggak mungkin Om. Kita Oh, touring iya. ke sana. Iya. kapan-kapan, Touring ke sana ya. sambil siaran ke sana. Bisa Iya, jadi. jadi dengan barangkali ada sponsor dari Jerman sana melihat betapa kita semua paham mobil, merawat Antusias. mobil dengan baik, antusias, klub kita jalan itu Betul. bisa di sana. Betul. Jadi memang di kesempatan ini juga mudah-mudahan banyak para pencinta mobil yang beneran lah. Beneran. Nah, gitu. Kalau mobil untuk efisien, mobil untuk kecil, sehari-hari oke lah. Tapi Oke. kalau penikmat mobil betul itu tuh Beda. uh, Betul. akan merasakan nanti kalau Iya. nyupir B140. Ya mudah-mudahan nih podcast Iya. kita nih, channel YouTube kita nih nanti kedepannya lebih banyak. Iya, Bahkan sampai keluar kan. betul. Malah Makin tuh ada yang review kan. membernya banyak, kita makin dengar satu sama Betul. lain gitu. Ya, kita sepakat lah untuk kapan-kapan kita Siap. Nyekar ya. nyekar sana, turun sana gitu. Nyekar ke Stuttgart. Iya. Nanti kita lapor sama press ya kan. Stuttgart atau Italia ya itu ya? Oh iya, Italia. Ini, Apa tuh? ininya Bruno Sacco Bruno Sacco itu dimakamkan ya. dimakamkannya di Italia kalau nggak salah. Italia kalau nggak salah. Italia. Betul, betul. Iya, iya. Nah, iya. Berarti kalau di Italia bisa nyambung juga nih sama satu apa kendaraan motor ya kan? Ada nyambungnya juga ntar. Vespa. Vespa. Oke, oke. Iya iya. Jadi memang sepakat untuk si chief desainernya ini memang luar biasa ya. Iya. Oh iya. Jadi nanti kita agendakan, nanti saya lapor sama press nih, ya kan. Tahun depan kah atau kapan kita ada agenda nyekar ke Bruno Sacco. Iya, iya. Ya. Kita nih di MBW 140 ini mengemban misi kan merawat legenda. Dan kebetulan juga dalam strukturan kita ini pengurusan hari ini ya Om Mario ya selaku ketua Dewan Penasehat, slogan kita memang merawat legenda ini sedemikian dan secinta mungkin karena kita sayang, yang tadi Om Hakim bilang kan, sayang bukan nggak percaya tapi sayang kan gitu Om ya. Jadi tanpa komunitas memang tanpa kebersamaan, tanpa semangat sebuah mobil tua betapapun hebatnya bisa saja W140 hilang begitu saja Om. Iya. Yang tadi Om Mario bilang kan, kalau kita di Indonesia sudah merambah, kita sudah punya channel YouTube, bahkan kedepannya kita podcast sering seperti ini juga, mungkin juga di luaran sana juga lama-lama akan tertarik. Iya.
Tapi pertanyaannya, ketika orang sudah tertarik ini, Hmm. unitnya yang kita Iya. yang kita perhitungkan lama-lama kan, karena banyak juga unit-unit yang dikampak lah segala macam. Iya. Itu mungkin yang tadi Om Haryo bilang kan, ada beberapa orang, waduh pusing ngurusnya dan segala macamnya kan gitu. Ya mudah-mudahan dengan nanti kita berjalan seperti ini, 140 akan semakin, walaupun semakin langka tapi peminatnya akan semakin banyak. Iya. Gitu. Semakin dicari, atau justru juga menjadi collectible item yang nilainya terus naik. Ya kita kan nggak tahu, Bro Hakim, Ya, ya. Om Haryo ya, 5-10 tahun ke depan tiba-tiba mirip-mirip Eagle kan kita nggak tahu. Iya, iya, iya. Jadi kalau di 140 ke depannya menurut Om Haryo seperti apa nih Om? Satu dari sisi spare parts, Ya, itu saya rasa 30 tahun ke depan masih banyak, masih aman. masih aman. Sekarang di Polandia itu taksi masih Tiger. Di Polandia Di Jerman beberapa tempat taksi masih W124. 124. Ya, gitu. Jadi dan mesinnya ini beberapa komponennya sama dengan W124 Iya, yang mirip, kita mirip. ini. Dan Jerman terus akan memproduksi itu. Kalau second di Dubai, di Timur Tengah, Arab itu barang-barang second juga masih banyak. Itu, artinya dari segi spare part itu kita tidak perlu khawatirkan. Tapi juga dari sisi keawetan spare part itu sendiri juga memang awet. Awet. Dinamo starter itu awet, fan kipas untuk AC itu sendiri juga awet, asal ini power steering, pompa power steering semua juga awet gitu. Jadi saya rasa 30 tahun lagi masih oke gitu. Jadi kalau saya punya anak saya mah sudah sepakat untuk merawat itu. Merawat. Dan Meneruskan Om anak ya. saya yang suka nyopir mobil-mobil Jepang yang kencang-kencang tuh, kemarin waktu touring di Bali, Ke Bali ya. dia nyopir bener-bener komandernya bilang silakan olahraga. 210. Anak umur 19 tahun, Berapa tuh Om? 210 jalan. Wih. mobil kita semua bisa lari segitu dengan tenang ya. 210 biasa. Ada videonya. Ada ya. Itu saya berikan. Itu membuat dia cerita ke teman-temannya gitu loh, bahwa mobil itu luar biasa. Biar daya tarik. Ya, biar dia tarik gitu. Jadi pasti nanti akan makin banyak lah Banyak. member ini harusnya dengan kita sosialisasikan. Kalau kita nggak memberi info ini kan tidak tahu. Tapi Betul. kalau mobil baru jalan 210 biasa lah. Biasa. Itu pun juga belum tentu. Ini habis 210 masih Pekalongan tuh. Masih harus ke Bali. Oke aja ke Bali, nggak ada apa-apa. Oke, Dan oke. yang jalan 200-an itu nggak cuma mobil saya, Iya, lain iya. banyak yang saya. Apalagi yang S500, aduh. Saya mentok di 180 Om. Iya, Nggak berani. saking sayangnya. Saking sayangnya tadi udah ngomong Bisa sebelumnya. tapi saking sayangnya. Bukan nggak percaya. Saking Sayang, sayangnya. sayangnya. Ya tapi itu 210 juga cuman 15 detik mungkin. Kalau lah. detik ya. Iya, Ya, pokoknya tapi jangan nyoba. udah nyampe lah Om ya. Ya, udah nggak getar, udah cukup, udah. Aman. Iya, iya, iya. Nah, kalau dari Bro Hakim nih, yang tadi saya bilang kan, W140, apakah W140 akan menjadi collectible item dalam 5-10 tahun ke depan? Kira-kira. Oke. W140 itu kemungkinan besar akan menjadi collectible item. Kemungkinan besar. Kenapa? Karena pecinta mobil ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Seluruh dunia. Bro Novian, seluruh dunia. Di seluruh dunia, artinya ada klub seperti kita ini di seluruh dunia ada. Sehingga untuk 5, 10, 20 tahun lagi kemungkinan besar tetap akan diminati orang. Tetap. Dan rata-rata mereka yang memiliki mobil ini ya dengan karakter yang sama semua. Rata-rata sama semua karakternya. Karakternya semua sama ya. Lebih ke sana menurut saya ya, tapi saya nggak tahu lagi kalau dengan Berarti sepakat dong yang tadi saya sampaikan ya. Ketika 5-10 tahun ke depan harga kita melonjak nih. Iya. kemungkinan begitu. Kemungkinan ya. Kemungkinan begitu. Iya. Karena memang masih banyak orang yang minat, masih banyak orang yang
Tapi rela nih Sako nanti tiba-tiba 5 sampai 10 tahun ke depan Sako di Oh, insya Allah enggak lah. Nambah ya. geser. Berkurang jangan. Hah? Nambah ya. Nambah. Berkurang jangan. Jangan mengurangi popularitas sama Maria. Iya dong. Harusnya malah menambah karena jiwa yang tadi, kasih sayang tadi. Iya dong. Jadi ketika dalam perjalanan menambah popularitas ini harus kita jaga dan memang harus benar-benar kita rawat ini dalam satu frekuensi yang kalau boleh dikatakan tadi Om Haryo juga cerita mungkin akan diteruskan oleh putranya gitu, dan saya sendiri pun putra yang saya kecil tuh yang Senang juga. yang sangat luar biasa sampai terakhir itu acara minggu lalu yang ada di Lido itu cari-cari Hot Wheel sama omnya itu yang di sana yang jual Hot Wheel itu bilang, Om, aku mau Hot Wheel yang Mercy ada nggak? Oh, mobil-mobilan ya. Kebetulan saya pakai 140 Ya. kaos kita kan, Ya. nggak banyak cerita, dikeluarin lah tuh dari tempat yang lain. Nih dek, pasti papanya senang. Hot Wheels 140. Wow. Wow, itu sampai tidur pegang-pegang. Nah tadi kalau tadi Om Haryo udah ada yang meneruskan putranya, ya mungkin dari saya anak saya yang kecil nih udah mulai itu dia. Udah mulai. Nanti mungkin juga Bro Hakim, para putrinya atau teman-teman members 140. Artinya jangan sampai kita hilang lah dari peredaran ini kan, gitu. Ini terima kasih banyak untuk Om Haryo Ya, sama sama-sama. Om Hakim. Terima kasih Om Novian. Dari diskusi hari ini semakin jelas bahwa 140 ini bukan hanya tank dari sisi engineeringnya, tapi juga simbol gaya hidup eksekutif yang sulit ditandingi oleh model mobil modern manapun yang tadi Om Haryo sampaikan. Dua perspektif hari ini, engineering dan eksekutif, membuktikan bahwa W140 benar-benar memiliki two soul dalam satu mobil. Semoga episode ini memberi wawasan baru bagi pencinta W140 di seluruh Indonesia dan calon-calon yang akan melihat tayangan ini dan cuplikan di channel YouTube kita akan tertarik nih, akan menambah persaudaraan kita, menambah member juga, dan menambah perkumpulan kita lebih guyup dan lebih besar lagi lah. Insya Allah. Mungkin itu podcast kita di hari ini. Saya Novian pamit undur. Nantikan episode menarik lainnya di W140 Talk and Drive channel. Mohon sonderian dan pencinta KR Bintang bisa di subscribe, di komen, dan di like untuk di channel YouTube kita dan mendukung menyempurnakan podcast kita tercinta ini. Kita yel dulu Om. Oke. Oke. Mercedes-Benz W140. Together we can. Yes, we can. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.